Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala quwata illa billah. Rabbi sholli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakaria, mahasiswa semester 5 Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Jadi di video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan di buku Islam Ahlussunnah wal Jamaah dari tim Aswaja Center Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro dalam mata kuliah Aswaja 2 yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Sofa Robani LCMA. Untuk soal yang pertama, jelaskan perbedaan kafir dan takfir. Kafir adalah status keyakinan seseorang di sisi akidah, yaitu tidak membenarkan ajaran Islam yang bersifat pokok dan pasti seperti keesaan Allah, kerasulan Nabi Muhammad SAW, dan kebenaran Al-Quran. Status kafir ini bersifat objektif, berkaitan dengan iman dan juga kufur. Sedangkan takfir adalah tindakan atau keputusan untuk menghukumi seseorang sebagai kafir. Takfir bukan sekedar menyatakan suatu perbuatan itu salah, tetapi menetapkan bahwa pelakunya telah keluar dari agama Islam. Oleh karena itu, takfir adalah wilayah yang sangat sensitif dan juga sangat berbahaya. Tidak setiap orang yang melakukan perbuatan kufur otomatis boleh ditakfir. Karena bisa jadi ia tidak tahu hukumannya, salah paham, dipaksa, atau memiliki takwil yang keliru. Maka perbuatan kafir dan takfir terletak pada kafir adalah keadaan, sedangkan takfir adalah vonis. Kemudian soal yang kedua, mengapa para ulama sangat berhati-hati dalam mentakfir? Karena takfir memiliki konsekuensi yang sangat berat, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia, orang yang dihukumi kafir tidak sah pernikahannya dengan muslim, tidak disolati ketika meninggal, tidak dikuburkan di pemakaman muslim, dan lain sebagainya. Di akhirat, orang kafir dihukumi kekal di neraka. Karena besarnya dampak ini, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan prinsip kehati-hatian. Mereka menyatakan bahwa kesalahan dalam mentakfir jauh lebih berbahaya daripada kesalahan dalam tidak mentakfir. Oleh sebab itu, sebelum menjatuhkan takfir, ulama mensyaratkan tegaknya hujjah, hilangnya syubhat, kesengajaan, dan tidak adanya unsur paksaan. Soal yang ketiga, apakah boleh mengkafirkan seseorang karena memahami dalil yang mungkin untuk ditakwil? Tidak boleh. Jika suatu dalil masih mengandung kemungkinan makna lain yang sah secara bahasa atau syariat, maka seseorang yang menafsirkannya dengan takwil tertentu tidak boleh dikafirkan, meskipun penafsirannya salah. Dalam Islam, selama seseorang masih berdalil dan berusaha memahami nas, meskipun keliru, maka ia tidak langsung keluar dari Islam. Kesalahan dalam memahami dalil tidak otomatis berarti kekufuran. Inilah mengapa perbedaan pendapat dalam masalah akidah pun masih bisa ditoleransi, selama dalilnya tidak khati secara makna dan juga penunjukan. Kemudian soal yang keempat, jelaskan maksud kaidah lazim al-mazhab laisa bi mazhab. Kaidah ini berarti konsekuensi dari suatu pendapat tidak otomatis menjadi pendapat orang tersebut. Artinya, seseorang tidak boleh dikafirkan hanya karena pendapatnya bisa mengarah pada kesimpulan kufur menurut orang lain. Yang dilihat adalah apa yang ia yakini secara eksplisit, bukan konsekuensi logis yang tidak ia sadari atau tidak ia maksudkan. Misalnya, seseorang berpendapat dengan niat yang baik, tetapi pendapat itu secara logika bisa berujung pada kekufuran.
Selama ia tidak meyakini kekufuran tersebut, tidak bermaksud kepadanya, maka ia tidak boleh untuk dikafirkan. Kemudian soal yang kelima, mengapa orang yang tidak mempercayai Imam Mahdi itu tidak dapat dikafirkan? Karena keyakinan tentang Imam Mahdi bukan termasuk perkara agama yang pasti dan mendasar. Artinya, iman seseorang tidak bergantung pada kepercayaan ini. Para ulama sendiri berbeda pendapat mengenai dalil Imam Mahdi. Bahkan, sebagian ulama tidak membahasnya secara mendalam. Maka menolak atau tidak mempercayainya tidak membatalkan keislaman seseorang. Perkara yang bisa menyebabkan kufur hanyalah penolakan terhadap ajaran Islam yang pasti, jelas, dan juga tidak diperselisihkan. Melanjutkan soal yang keenam, mengapa Mu'tazilah tidak dikafirkan padahal mereka tidak mempercayai Allah bisa dilihat di akhirat? Karena penolakan Mu'tazilah terhadap ru'yatullah tersebut didasarkan pada pemahaman rasional dan takwil terhadap dalil, bukan karena mereka mendustakan Allah atau Rasulnya. Ayat-ayat Al-Quran tentang ru'yatullah masih memungkinkan penafsiran non-literal, dan hadis-hadis pendukungnya tidak semuanya mutawatir. Maka kesalahan Mu'tazilah adalah kesalahan ijtihad dalam akidah, bukan kekufuran. Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah menganggap pendapat mereka sesat, tetapi tidak sampai mengeluarkan mereka dari agama Islam. Kemudian yang ketujuh, apakah hukum orang yang percaya kepada Nabi Muhammad SAW di dalam hatinya dan sebelum mengucapkan syahadat ia meninggal dunia? Menurut mayoritas ulama Ahlussunnah wal Jamaah, iman batin memiliki nilai di sisi Allah, sehingga orang tersebut selamat di akhirat. Karena Allah mengetahui isi hati manusia, namun di dunia ia tetap dihukumi seperti orang kafir, karena hukum-hukum Islam didasarkan pada tampakan lahiriah, dan syahadat adalah tanda lahir masuk Islam. Jadi di sisi Allah dia mukmin, di sisi hukum dunia dia non-muslim. Kemudian soal yang ke-8, jelaskan maksud dalil mutawatir. Dalil mutawatir adalah dalil yang diriwayatkan oleh jumlah perawi yang sangat banyak pada setiap tingkatan sanad, sehingga menurut kebiasaan mustahil mereka bersepakat berdusta. Dalil mutawatir menghasilkan keyakinan pasti, bukan sekedar dugaan. Oleh karena itu, mengingkari dalil mutawatir yang telah jelas sampai hujahnya dapat menyebabkan kufur, karena sama dengan mendustakan kebenaran yang pasti dari agama. Kemudian soal yang ke-9, ada orang yang mengucapkan dan berbuat tindakan kafir, namun ia tidak kafir. Siapakah dia? Ia adalah orang yang melakukan perbuatan kufur tanpa terpenuhinya syarat takfir, seperti orang yang tidak tahu, orang yang dipaksa, orang yang keliru dalam ijtihad, orang yang memiliki takwil atau syubhat. Dalam kasus ini, ulama mengatakan yang kafir adalah ucapannya, bukan orangnya. Kemudian soal yang terakhir, siapakah orang yang di akhirnya dihukumi mukmin atau dia masuk surga, namun di dunia dihukumi seperti orang kafir, tidak dimandikan, tidak disolati, dikubur di kuburan muslim dan sebagainya, yaitu orang yang beriman di dalam hatinya, membenarkan Al-Quran dan Rasul, membenarkan Allah dan Rasulnya, namun tidak pernah melafalkan syahadat sampai meninggal dunia
Di akhirat ia dihukumi mukmin dan masuk surga, namun di dunia ia tidak dimandikan, tidak disolati, dan tidak dikuburkan di pemakaman muslim. Karena di dunia, karena hukum di dunia didasarkan pada yang tampak. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.